belakang mungkin kami sudah mengganti nama channel kami yang asalnya kisah mistis menjadi Nera Mistis. Karena memang kita banyak berbincang gitu dengan narasumber yang memang berhubungan langsung dengan kisah-kisah mistis atau cerita horor yang pernah beliau alami. Sudah beberapa pekan ya kita tidak mengupload, akhirnya kita mengupload lagi video baru, dimana sekarang suasananya berbeda, dimana kita biasanya langsung mendatangi narasumber, gimana kisahnya, gimana sejarahnya, atau silsilahnya suatu tempat. Tapi sekarang kita mau langsung melihat lokasi yang dimana lokasi tersebut itu baru saja ditemui sebuah penampakan ya. Penampakan Berupa gimana wujudnya? ya kayak apa, bukan hantu sih, itu namanya jin kayaknya, seperti jin. Oh, berarti jin bukan hantu ya? Sama sih, tapi kan beda lah gitu maksudnya, Oh, bentuknya beda jenis ya, beda jenis beda gitu. jenis. Yang penasaran gimana foto penampakannya, nanti akan kita tunjukkan nanti ya di video gitu, dimana terdapat dua foto yang memang wujudnya itu sama, tapi foto kedua itu si makhluknya itu mulai agak sedikit menghindar gitu, karena mungkin takut sama yang Berhadapan, yang lihat teman saya yang melihat. Kebetulan emang teman saya yang melihatnya, lalu beliau mengirimkan foto tersebut, dan lokasinya juga kebetulan memang dekat dengan rumah saya gitu, masih satu desa gitu. Dan memang cerita di lokasi tersebut itu sudah terkenal gitu dari zaman dulu, terkenal keangkerannya, kemistisannya, ataupun aktivitas hantunya itu sering agak memang sering gitu Penampakan. dijumpai ya. Oke, mungkin di awal tadi kita sudah lihat cuplikan lokasinya, gimana kondisinya, yang memang kondisinya itu bisa kita simpulkan gitu, agak sedikit horor gitu, dimana rumah juga sedikit jarang itu ya, bukan jarang, jadi antar rumah itu ada jarak gitu, jadi nggak berdepet-depetan. Dan saat kita sampai di lokasinya juga memang kebetulan lokasi tersebut itu adalah beberapa rumah gitu yang memang sudah tidak didiami, sudah tidak ditinggali. Sudah hampir berapa tahun ya? hampir 5 tahunan. 5 tahunan lah, jadi memang kosong gitu. Dan penerangannya juga memang bisa kita sebut kurang gitu, jadi nuansa horornya itu lebih terasa lagi. Dan saat kita datang ke lokasi, memang kondisi pohonnya itu berada tidak jauh dari pinggir jalan, dan diaping oleh beberapa pohon yang memang mitosnya itu cukup terkenal juga, kayak pohon pisang, lalu ada memang yang ditempelnya itu pohon pete, terus ada pohon Banyak mangga, sama nangka juga, yang memang kisahnya itu di beberapa pohon seperti itu memang sering didiami oleh makhluk-makhluk tersebut gitu, kayak pohon pisang mungkin pocong gitu. Iya, Pohon nangka mungkin mbak-mbak yang cantik gitu. Jadi, dan nuansa horornya juga memang terasa di sana gitu. Kembali lagi ke pembahasan penampakan tadi, yang mungkin bisa kita simpulkan, mungkin kalau bisa dari penerawangan kita yang bisa kita sebut itu orang-orang yang awam lah, nggak terlalu tahu tentang horor, dunia horor, tapi kita menyukainya gitu. Jadi memang agak rancu gitu, jadi bingung ya, kita takut tapi kita suka, itu gimana ya? Ya apa, seneng lah gitu, Ya senang, jadi ya senang benar-benar. Nah, kalau dari sekilas gitu kita melihat fotonya, makhluk tersebut itu hampir mirip seperti nenek gitu, nenek. Nah, ini fotonya ada.
seperti nenek-nenek, dan memang kuku jari sama kuku kakinya itu panjang gitu. Jadi kayak menempel, merangkul gitu ya, merangkul pohon. merangkul pohon. Gak tahu, mungkin takut jatuh atau gimana gitu. Oke, jadi karena teman kita itu kondisinya, mohon maaf ya sebelumnya gitu, karena memiliki keterbelakangan gitu, ganggu tunarungu lah. Jadi ngobrol itu kurang jelas gitu, enggak seperti kita dengan kondisi yang normal gitu. Teman kita itu mohon maaf sebelumnya gitu, memiliki kekurangan gitu, dimana beliau itu dalam hal berbicara itu kurang gitu, tapi bisa disebut juga tunarungu gitu ya. Tapi kalau ngobrol juga masih bisa jelas gitu, agak sedikit dimengerti lah, kita juga kalau ngobrol bisa mengerti. Jadi menurut penjelasan beliau itu, kebetulan dia itu memang dari pulang main gitu dari rumah teman, kita jam 2 pagi, jam 2 malam lah. Nah, saat melewati jalan tersebut, tiba-tiba saat dia naik motor itu, beliau itu melihat sekelebat kayak bayangan lewat dari atas itu, terbang. Langsung Otomatis beliau kaget gitu, berhenti. Saat dia berhenti, lalu melihat ke arah pohon yang ada di sebelah kirinya, itu terlihat kayak ada makhluk yang tadi di foto itu, kayak ada makhluk itu. Refleks beliau itu langsung mengambil handphone. Jadi si handphonenya juga, dia moto juga enggak di motornya, jadi dia turun dulu jalan kaki karena memang agak sedikit mungkin agak jauh dari jalan gitu. Jadi jalan kaki langsung nyamperin pohonnya, langsung sama beliau dipoto. Saat tag pertama si hantunya itu jelas sama badan-badannya, jadi kayak lagi merangkul pohon. Cuman saat tag kedua jadi agak sedikit menghindar kalau dilihat dari foto gitu. Dan menurut keterangan beliau juga, saat sudah mengambil foto kedua, saat lihat lagi tiba-tiba si hantunya itu udah nggak ada, udah menghilang. Dan kalau saya tanya gitu, kira-kira saat hantu itu datang, apakah ada suara yang lain atau bau-bau gimana? Jadi ya beliau itu, menurut keterangan beliau gitu, dia itu kayak mencium bau-bau amis gitu. Dan juga kalau kita lihat dari dari kondisi foto itu memang juga dekat sama lampu jalan gitu, penerangan, jadi agak sedikit terang. Dan mohon maaf juga karena kondisi handphonenya itu bukan handphone terbaru gitu, jadi kondisi kameranya juga agak jelek lah gitu ya, masih banyak titik-titik yang membuat foto itu tidak jelas. Itu mungkin karena kebetulan juga pengalaman si foto itu diambil beberapa hari ke belakang gitu ya, jadi masih baru gitu. Kenapa kita bahas sekarang? Karena memang foto penampakannya juga masih baru, bukan penampakan yang udah lama gitu, jadi kita langsung penasaran gitu, cek lokasi, dan memang cukup sedikit membuat bulu kuduk berdiri lah. Dan posisinya juga memang agak sedikit kayak kebun lah, bukan hutan sih, kayak kebun, dan depannya juga memang rumah kosong gitu. Saat kita lihat memang ya sedikit menakutkan lah kalau untuk manusia-manusia normal seperti saya yang tidak memiliki ilmu mistis gitu, kayak yang memang mendalaminya gitu. Kalau dari Kang Aku pernah mendengar cerita apa di sana? Oh ya, dan juga di lokasi tersebut itu terdapat satu sumur ya? Iya, sumur yang angker. Sumur Sering itu. Sering Namanya sumur apa itu? Sumur banyak. Sumur tua pokoknya ya. Sumur tua situ. Sumur tua. Ya emang udah ada dari sejak Banyak dulu gitu. situ. Dari zaman saya kecil memang udah ada. Sumur Sering, tua sering, dan memang ya intensitas penampakan hantu di sana itu sering. Sebelum yang penampakan kemarin, beberapa bulan ke belakang lah, itu ada satu anak juga yang melihat penampakan di sana. Jadi dia itu pulang dari masjid, tapi tengah malam gitu, mungkin main dulu nggak tahu kenapa. Saat dia jalan, kebetulan dia jalan kaki, jalan lewat sana, itu malah sampai ada interaksi langsung dengan si hantunya. Jadi ada
kayak si anak itu kayak ditarik-tarik sama si hantu. Kebetulan hantunya itu pocong, kayak ditarik-tarik. Kebetulan untungnya ada salah seorang warga, namanya itu siapa, Pak Mas mana nih? Mas Sarjo. Sarjo. Mas Harjo, ditolongin sama Mas Harjo. Jadi kayak dibantuin lah, karena melihat si anak itu kayak yang mau ditarik gitu, dan si anak itu nggak bisa berbuat apa-apa gitu, karena Nggak memang bisa kalau kita ngomong sama Lego lagi sama isulah. karena memang kalau kita ketemu kayak gitu itu kayak ngahulang gitu, kayak diam gitu Susah sejenak. bergerak lah. Dia bergerak. Jadi Lari juga nggak bisa gitu. jadi dia untungnya dibantuin gitu, dan saat ditanya memang nggak apa, memang melihat sosok pocong gitu yang memang jahil mungkin ya lah, bisa kita sebut itu, ingin berbuat jahil sama dia. Kalau dia ngaku itu pernah ada pengalaman apa di sana? Kira-kira. Tukang somai kayaknya. Bakso ada cerita Tukang itu, bakso. tukang bakso. Gimana tuh apa ceritanya? Baksonya sampai jatuh gerobaknya digoyang-goyang. Sering tukang cilok ada lagi, banyak sih di situ. Tempatnya angker sih. Yang angker. Di atas itu kan ada apa sumur ya. Hmm. Situ sering ada yang apa melempar batu lah gitu, iseng-iseng. Tuyul juga itu banyak deh, Tuyul banyak. banyak gitu. Orang yang lewat lah itu sering itu penampakan. Terus apa lagi? Udah itu aja. Itu aja. Ya nanti kalau ada kesempatan gitu kita bertemu sama tukang bakso tadi, pasti akan kita wawancarai, akan kita tanya. Cuma nggak tahu mungkin emang lagi kondisinya bulan Ramadan gitu, jadi kayak yang tukang somai juga yang kemarin tuh yang sempat viral tuh, tukang somai diganggu sama wanita cantik, itu juga udah jarang lewat tempat sini gitu, nggak tahu mudik Pulang karena kampung. memang dia kira orang Jawa Tengah gitu, udah mudik atau emang udah dikontrak sama Global TV mungkin karena sudah masuk TV, jadi nggak tahu. Jadi emang yang teman-teman juga udah agak berkurang gitu. Tapi nanti kalau kita ada kesempatan atau kita memang diberi rezekinya bertemu dengan mereka, pasti akan kita wawancarai langsung. Lagi kalau memang mereka memiliki pengalaman-pengalaman yang horor gitu, misalnya kayak kemarin Dijailin. itu tukang somai Jailin, pasti akan kita langsung kuak gitu misterinya itu gimana aja ceritanya. Ya mungkin untuk cerita lebih lanjut nanti kita bakal cari lagi, kita bakal kuak lagi. Ini untuk video kita kali ini kita cuma membahas foto yang penampakan tadi sama melihat langsung lokasinya itu gimana. Ya memang sejak dulu juga mungkin kalau karena sekarang itu udah mulai ada pengerukan ya, pengerukan di Tanahnya sana. dikeruk. Jadi jalannya juga agak jadi nggak terlalu, kalau bahasa Sundanya mah hiem gitu apa ya, Banyak rumput-rumput. hiem bahasa Indonesia apa, keeng apa bahasa Indonesianya, serem lah, menakutkan gitu, karena memang udah nggak ada hutannya gitu. Tapi kalau emang malam-malam juga masih serem sih kalau lewat sendirian mah. Baik kalau kayak teman saya gitu yang lewat sendiri jam 2 pagi, coba bayangin aja. Jadi banyak penampakan. Sering banyak penampakan juga. Oke, mungkin segitu aja gitu video kita kali ini. Terima kasih buat yang sudah setia selalu menonton konten-konten Nara Mistis, karena sekarang udah ganti nama gitu, Nara Mistis. Untuk yang belum subscribe gitu ya, subscribe sekarang, karena konten-konten kita itu insya Allah kedepannya nanti kita bakal sering upload lah insya Allah kalau ada waktu gitu. Yang belum subscribe atuh, ya gratis subscribe nah gitu. Yang udah subscribe jangan lupa di like videonya sama di share juga. Rekomendasikan teman-teman yang memang suka mendengarkan atau suka kisah-kisah horor gitu, boleh di share. Siapa tahu gitu dengan nonton channel kita gitu pengetahuan kemistisannya semakin bertambah gitu, dan juga pengalaman kemistisan juga semakin meluas. Oke, terima kasih, segitu aja karena udah malam juga ya, kita mau pulang gitu, tahu takut kepagian nanti sahur. Ada kata terakhir gak buat penonton setia? Ya, Ada wejangan gitu.
Jangan apa aja. Saran gitu, visi misi atau nggak ada. Oke. Mungkin karena aku lagi sariawan mungkin apa namanya turnya, jadi nggak banyak ngomong. Dingin. Mm-mm. Nggak Oke, pakai celana terima panjang. kasih. Bye, assalamualaikum.